Saya Intan Izah Dwi Asti dari instansi UPT Satuan Pendidikan SDN Pliken 1. Saat ini saya sedang pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pasuruan. Saya akan menjelaskan destinasi budaya positif aksi nyata 1.4. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepala sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru beserta tadi. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah serta ilham pada kita, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam melaksanakan kegiatan destinasi budaya positif aksi nyata dari CGP Angkatan 11 yang akan disampaikan oleh Ibu Intan Izah Dwi Asti, SPD. Salawat dan salam tetap terlimpahkan pada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi kita ke jalan yang benar. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang keempat kegiatan inti yang akan dibantu langsung oleh Bu Indah, yang kelima lain-lain atau materi, dan yang keenam penutup. Sebelum acara kita mulai, marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kegiatan hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Dan semoga membawa keberkahan bagi kita semua. Alhamdulillah, berbahagia Fatihah. Untuk acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dibantu oleh Ibu Ayi. Kepada Ibu Ayi dipersilakan. Bapak Ibu di bawah berdiri. Bapak Ibu Kepala Sekolah, pada kesempatan diwakili oleh Ibu Nis selaku senior di SPP Data. Pada Bu Nis dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru serta pendidik, pada siang hari ini adalah kita menjaga Berjuang untuk mengikuti sehingga sampai dia berhasil. Mudah-mudahan apa yang dicapai oleh Ibu Intan bisa menambah semangat
bisa dicontoh oleh teman-teman yang lain. Nah, tentu saja Ibu Ita selama mengikuti PBB ini banyak sekali perjuangannya dan tidak mudah untuk melaksanakannya. Di tengah-tengah kesibukannya dia selalu berjuang dan belajar terus sampai dia berhasil ini. Nah, mudah-mudahan apa yang diperoleh nanti bisa bermanfaat agar bisa mengikuti jejaknya Bu Ita. Nah, saya kira itu saja sambutan dari saya. Apabila kurang lebihnya sambutan dari wakil kepala sekolah yang disampaikan oleh Administrator Mangkiro. Terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman yang di sini juga bisa meniru atau mengikuti jejak yang sudah dilakukan oleh Bu Ita. Banyak ilmu yang bisa didapat dari kegiatan CGB ini. Untuk acara selanjutnya adalah kegiatan tinggi yang akan dipandu langsung oleh Ibu Ita Izahri Asti SPD. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa. Ulangi ya. Semangat pagi. Luar biasa. Nah, terima kasih atas sambutannya tadi Ibu Nis Wakil Mangkiro yang mewakili Ibu Rifa. Terima kasih rekan-rekan semuanya yang hadir di acara Desiminasi Budaya Positif Aksi Nyata Modul 1.4. Jadi di sini saya akan mempraktekkan atau memberikan pengimbasan selama saya pendidikan guru penggerak. Nah, mohon izin Bapak Ibu guru, saya di sini bukan untuk menggurui, tapi di sini saya untuk praktik baik ya. Jadi kita sama-sama untuk belajar bagaimana kita mengenal tentang budaya positif. Ya, sudah kita mulai ya. Pentingnya membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid untuk membantu tercapainya visi Bapak Ibu guru baik di kelas maupun di sekolah. Jadi bagaimana caranya membangun budaya positif di sekolah? Caranya kita harus menciptakan lingkungan yang nyaman untuk murid-murid belajar agar mereka merasa menyenangkan untuk belajar. Nah, next. Nah, di sini kemarin saya sudah melakukan visi, sudah memberikan visi kepada anak-anak dan sudah saya lakukan di kelas saya. Peserta didik unggul dalam kemampuan membaca dan berakhlak mulia sehingga mampu menghadapi tantangan masa depan dengan bekal pengetahuan dan karakter yang kuat. Nah, di sini prakarsa perubahan yang saya lakukan yaitu meningkatkan minat dan motivasi membaca siswa melalui buku-buku cerita. Karena di sini saya sedang mengajar kelas 1, jadi kebutuhan yang saya butuhkan di kelas yaitu meningkatkan bagaimana cara anak-anak agar semangat untuk membaca. Nah, kemarin saya sudah membuat jurnal harian membaca seperti ini. Di sini saya memberikan tugas setiap hari, one day one book. Artinya di sini mereka setiap hari membaca satu buku setiap hari. Kalau seumpama belum bisa membaca, saya minta orang tuanya. Jadi saya berkolaborasi dengan orang tua anak-anak untuk membacakan cerita tersebut dan mencatatnya di dalam jurnal membaca ini. Di sini juga ada pengetahuan yang saya dapatkan di situ biar anak-anak setelah membaca apa yang didapatkan dari buku tersebut. Kemudian di sini ada tulisannya saya tergerak untuk melakukan hal. Nah, di sini kemarin saya sudah melakukan cara Aku Suka Caramu. Nah, ini ada buku yang berjudul Aku Suka Caramu. Mereka menulis saya tergerak untuk melakukan. Nah, di sini
mereka nulis pantang menyerah, kepercayaan diri, seperti itu. Nah, next Bu. Nah, mari sekarang kita sejenak merefleksikan. Mohon Bapak Ibu bisa memejamkan mata. Bagaimana suasana sekolah yang Bapak Ibu inginkan? Bagaimana sikap Bapak Ibu guru sebagai guru di sekolah? Bagaimana murid-murid saling berinteraksi? Bagaimana guru saling bertegur sapa? Bagaimana guru menyapa murid? Bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antar murid? Nah, siapa yang mau menjelaskan tadi? Mungkin ada yang bisa merefleksi apa yang tadi sudah dibahas, gitu ya. Mungkin siapa Bapak Ibu guru? Suasana seperti apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah? Yang menyenangkan. Yang menyenangkan. Aman. Ya, yang menyenangkan, ya, suasana yang apa ya, membuat siswa itu bisa nyaman, bisa mengikuti pembelajaran, ya, bisa membuat senang hatinya. Beri tepuk tangan untuk Bapak Puji. Terima kasih Bapak Puji. Nah, terima kasih. Untuk selanjutnya, nah di sini dalam pembahasan budaya positif yang kita bahas saat ini yaitu adalah disiplin positif, membahas tentang nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol guru, segitiga restitusi. Nah, banyak sekali ya yang akan kita bahas. Next Bu. Nah, di sini akan ada permainan, yaitu berpasangan dengan teman, yang satunya menggenggam tangan, yang satunya untuk merayu teman tersebut. Silakan bisa berdiri atau duduk. Paham ya? Jadi tugas satunya untuk menggenggam tangan. Di situ andai saja Bapak Ibu guru memegang suatu hal yang sangat berharga. Entah digitingin, dirayu, diapakan ya. Anggap saja Bapak Ibu guru sedang memegang suatu hal yang sangat berharga, entah itu emas, entah itu rumah, apa itu keluarga. Nah, silakan bisa dimengerti? Oke, kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Dirayu. Joget ini ya. Rayu aku dan Beb. Rayu aku dan Beb. Bukan dong, bukan. Satu Beb, bukan satu. Bukan dong, sampai lagi satu bukan. Oke Beb. Bukan Beb. Dan salamnya jadi apa? Oke Beb. Sudah? Nah, apakah bisa terbuka? Bisa. Bisa. Tidak. Nah, kira-kira dari sini siapa yang mengontrol diri kita untuk membuka tangan tersebut? Diri kita sendiri. Nah, bagus. Jadi kita melakukan suatu hal yang mengontrol itu hanyalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Oke, next Bu. Nah, di sini ada please mau ikut perintah yang diperintahkan oleh guru. Kemudian di sini ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dari sini mereka kadang iming-iming atau penghargaan itu bisa memotivasi siswa. Nah, itu terkadang salah. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sering sekali kita terjadi di kehidupan kita bahwa kita sering memaksa anak untuk menjadi seperti ini, untuk menjadi kamu harus sekolah di sini. Nah, itu tidak benar. Jadi yang bisa ada miskonsepsi
dari teori kontrol William Glasser. Nah, yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Seringkali terjadi bahwa guru selalu menginginkan murid ini melakukan hal yang diperintahkan oleh murid. Padahal sejatinya jika murid tersebut tidak ingin melakukan, maka dia juga tidak akan melakukan, karena yang memegang kontrol yaitu dirinya sendiri. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Karena kita merasa dari bujukan atau penghargaan ini membuat siswa akan menjadi lebih benar atau lebih semangat untuk melakukan sesuatu. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seringkali kita sebagai orang tua selalu memaksakan anak. Kadang anak kita inginnya sekolah di SMP negeri, tapi kita menginginkan anak ini sekolah di SMP swasta. Nah, kadang anak-anak itu berpikir, kenapa kok saya kok selalu dipaksa-paksa ya? Nah, ada seperti itu enggak? Ya, Bapak Ibu. Nah, jadi kita sebagai orang tua juga harus melihat potensi murid, potensi anak kita sendiri, dia lebih sesuai di mana. Next. Nah, di sini ada Stephen R. Covey, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, di sini bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah pola pikir kita. Oke, next. Nah, di sini saya ada kertas. Di sini Bapak Ibu membawa pulpen? Bawa. Nah, silakan Bapak Ibu menggambar sesuatu yang Bapak Ibu sangat senangi, ya. Bapak Ibu bisa menggambar sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang menjadi ciri khas identik Bapak Ibu semuanya, entah itu apa ya, suami atau bahwa terserah identiknya, identik Bapak Ibu. Silakan menggambar dari sekarang. Nah, ini dulu Pak. Nih, buku. Sekarang angkat gambarnya dan tunjukkan kepada teman-teman. Kira-kira ada nggak gambar yang sama? Nah, ini gambar apa ya? Treasure. Gambar. Nah, coba saya ingin tahu, Bapak Wahyu, ini gambar Bapak Wahyu. Ya, boneka supaya senang gue di kelas. Apa artinya Pak? Gambar boneka itu apa artinya? Ya, senyum supaya tersenyum terus di dalam kelas.
pemegang boneka kesayangan. Nah, kalau Bu Siti, monggo Bu Siti. Saya gambar bunga, saya menyenangi bunga, ingin merawat bunga. Mana bunga apa? Nah, saya sangat menyukai bunga, kalau bisa merawat bunga karena melihat keindahan dari warna-warni bunga yang sangat indah, yang di di situ ada banyak kupu-kupu yang selalu menghinggap di situ. Ada sari madunya, terus bunga warna yang sangat berwarna-warni itu sangat menyenangkan di hati saya. Saya sehingga bisa terhibur dengan melihat warna-warni dari bunga itu. Saya akan merasa senang. Tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih Bapak Ibu telah menggambar sesuai hasil yang disenangi dan itu menjadi ciri khas Bapak Ibu. Nah, di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon artinya rangsangan, kemudian kontrol ini tingkah lakunya. Nah, di sini stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Kenyataannya, realitas kebutuhan kita berbeda. Terbukti dari gambar-gambar yang Bapak Ibu guru semuanya yang tadi gambar, semuanya saya lihat sangat berbeda. Nah, tidak ada yang sama, ya. Kemudian ada semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Nah, oke, next Bu. Kemudian di sini ada disiplin positif, ya. Disiplin positif berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang ia hargai. Salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran murid tanpa penghargaan, ancaman, ataupun hukuman. Tujuannya menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga murid berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi untuk perubahan perilaku yang lebih baik. Next. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal itu? Apa ya? Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, artinya umum, ya. Dari lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Adanya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan juga berkebinekaan global. Next. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu bisa membaca di situ ada ilustrasi kebutuhan dasar manusia. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dan memiliki tujuan tertentu dalam rangka agar kebutuhan dasar bisa terpenuhi dengan baik. Nah, karena di sini kita sering sekali mendapati murid kita yang melakukan kesalahan. Nah, di situ adalah mereka membutuhkan salah satu kebutuhan dasar manusia. Ada berapa kebutuhan dasar manusia? Ada 5, pinter. Yang pertama yaitu nah, kebutuhan bertahan hidup. Selanjutnya ada lagi yang bisa menjawab? Kasih sayang. Sayang, pinter. Terus kemudian kekuasaan, lanjut. Kesenangan.
kemudian kebebasan. Nah, di sini kan kita kan seringkali berbicara tentang murid kita butuh kebutuhan dasar manusia. Nah, sekarang saya ingin memberikan visioner kepada Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu membutuhkan kebutuhan dasar yang mana ya? Ya, barangkali membutuhkan kebutuhan dasar kasih sayang atau penguasaan. Nah, mohon diisi. Bapak Ibu perlu melingkari kira-kira butuh yang mana yang tidak benar atau kadang-kadang atau sangat benar. Kemudian setelah itu nanti Bapak Ibu jumlah. Di jumlah skor tertinggi menunjukkan di belakang ada kelompok dan hasil jawaban ya. Sebelum kuesioner bisa mendengarkan materi ya. Bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara baik, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan sebaliknya, jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya Di total 1 sampai 10 itu di total, kemudian 11 sampai 20 di total lagi, 21 sampai 30 di total, ada 1 sampai 4 40. manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, yang kedua kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging, yang ketiga kebutuhan akan kebebasan atau freedom, yang keempat kebutuhan akan kesenangan atau fun, dan yang kelima kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, aman, sandar, dan apa yang mereka lakukan. Bagaimana mungkin ketika mereka belajar dengan baik, bila mereka pulang sekolah dari trauma atau bila memang mereka mengajikan. Setelah kita mengakui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berbeda dengan kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan saat diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan dalam kebutuhan ini meliputi
Maka murid yang menerima itu pun jauh bijaksana, pasti integrasi. Sudah seharusnya kita dapat menerima kita sesuai dengan Bagaimana Bu Guru? Ulanginya Bu Guru. murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar. Bapak Ibu, Nah, kira-kira top skor tertinggi yang mana untuk Bapak Ibu guru di sini? Adakah skor tertinggi yang butuh kesenangan? Kebutuhan Butuh kesenangan ya. Ada yang butuh kekuasaan. Sebenarnya tidak ada. Bapak. Senangan. Butuh kesenangan, berarti guru-guru di sini kurang healing ya. Butuh kesenangan, rata-rata butuh kesenangan. Kurang kopi. Oke, next dulu. Nah, di sini ada lanjut ya materi selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Menurut Janet Rosen, yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah tingkatan pertama. Kadang-kala kita melakukan suatu tindakan itu karena kita menghindari hukuman. Sering sekali kita mengetahui anak-anak daripada dihukum, lakoni ae lah. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini adalah motivasi tingkatan pertama. Kemudian motivasi tingkatan kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terkadang mereka bertanya, apa yang saya dapatkan jika saya melakukan hal tersebut? Nah, kalau seumpama dapat hadiah, wah, ya bolehlah saya boleh melakukan hal itu. Nah, ini motivasi tingkatan kedua karena dia ingin imbalan atau ingin pengakuan. Kemudian motivasi yang ketiga ini adalah motivasi menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, next Bu. Dua motivasi yang tingkatan pertama dan tingkatan kedua ini adalah motivasi ekstrinsik. Artinya motivasi ini berasal dari dukungan orang lain. Kemudian yang ketiga ini adalah motivasi intrinsik. Ya, ini sudah mendapatkan motivasi dari dalam diri sendiri. Nah, di sini ada hukuman, kemudian ada konsekuensi, dan ada restitusi. Nah, dari ketiga ini kira-kira tindakan mana yang paling benar? Tindakan mana? Hukuman. Hukuman ini terjadi langsung setelah kita melakukan suatu kesalahan. Nah, seringkali kita masih sangat familiar dengan hukuman, apalagi seperti tadi ada anak-anak yang atributnya kurang lengkap. Nah, di situ ada hukuman. Kira-kira ini benar atau salah ya? Ya. Kemudian ada konsekuensi dan ada restitusi. Next. Nah, di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal itu termasuk hukuman. Jadi, kita setelah mengetahui hal seperti ini, alangkah baiknya kita tidak melakukan hukuman. Karena efek dari hukuman itu sangat banyak. Yang pertama, di sini ada sesuatu yang menyakiti harus terjadi. Kemudian, tidak nyaman untuk murid dalam waktu jangka panjang. Di sini ada murid merasa tersakiti karena mendapatkan hukuman tersebut. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, seringkali kita mendapatkan mengetahui dan menemui kalau nggak dengan guru yang tersebut dia akan melanggar. Nah, itu karena guru tersebut mungkin merasa dia itu takut sama guru itu. Jadi alangkah baiknya kita melakukan suatu tindakan disiplin positif ini kepada murid meskipun tidak dengan
dengan guru yang si A seumpama ya, tapi dia tetap melakukan hal-hal kebaikan. Kemudian di sini ada identitas sukses. Identitas sukses disiplin positif ini ada dua bentuk. Yang pertama yaitu konsekuensi, dan yang kedua adalah restitusi. Konsekuensi ini sesuatu harus terjadi. Kemudian jika restitusi merupakan suatu pilihan. Jadi anak tersebut ini bisa memilih mana langkah yang ia ambil. Kemudian di sini ada korban bisa diabaikan. Restitusinya korban mendapatkan ganti. Jadi dari sini dia bisa mengetahui mana tindakan yang baik dan mana tindakan yang buruk. Next. Nah, oke, sekarang selanjutnya ada perbedaan hukuman konsekuensi. Kira-kira yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, termasuk konsekuensi apa? Hukuman, oke. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Pak Wahyu apa Pak Wahyu? Hukuman, Bu. Oke, silahkan dibaca selanjutnya Pak Wahyu. Suruh jawab. Yang ketiga juga hukuman. Selanjutnya Pak Mustaqim. Pak Mustaqim mungkin nomor 4. Bagikan tadi. Poin yang keempat yaitu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu konsekuensi, Bu. Oke, selanjutnya Bapak, monggo Pak. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Monggo Bapak Fiji. Murid disuruh melepas sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, termasuk hukuman. Oke, selanjutnya benar nggak benar? Wah, video kak. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa itu Bapak Ibu? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Hukuman, oke, kita lihat konsekuensi Atau hukuman ya. Oke, selanjutnya. Nah, ternyata jawabannya adalah konsekuensi. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini jawabannya sudah tertera. Bapak Ibu sangat hebat, tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Nah, sekarang untuk menumbuhkan semangat, mari kita berdiri. Ayo kita ice breathing dulu ya. Ice breakingnya saya yang menyanyi, Bapak Ibu yang bergerak ya. Tahu ice breaking bebek entok? Saya bilang bebek itu gini. Kalau entok itu gini. Kalau ayam gini ya. Oke. Konsentrasi. Bebek entok-entok ayam. Ayam entok-entok bebek. Bebek entok ayam. Ayam dientok bebek. Bebek entok. Salah. Ulangi. Oke, ulangi ya. Bebek entok-entok ayam. Ayam entok-entok bebek. Bebek entok ayam. Ayam dientok bebek. Bebek ayam entok-entokan. Tepuk tangan semuanya. Selanjutnya kita akan praktek membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, coba
Next. Di sini ada kalimat pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Nah, jawabannya yaitu nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan, yaitu nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama. Jadi, seseorang akan lebih bergerak pada keyakinan yang memotivasi diri dalam untuk mengikuti peraturan. Nah, selanjutnya di sini saya akan membagikan sticky note. Silakan menulis peraturan kelas yang ada di kelas Bapak Ibu semuanya. Oh, keyakinan, membuat keyakinan. Mohon maaf, salah. Satu keyakinan kelas. Kemudian Bapak Ibu bisa tempel di sini, ya, tempel di depan. Untuk membuat keyakinan kelas dengan kalimat yang positif, ya, jadi tidak ada kata tidak. Buat kalimat positif. Jika ada kata tidak, bisa diganti dengan kalimat yang positifnya. Gak apa-apa, semuanya bisa menulis keyakinan kelas, ya. Nah, sekarang saya akan mengelompokkan. Mohon bantuan Bu Titin, barangkali bisa membantu mengelompokkan kata yang ini. Mungkin barangkali ada yang sama. Disiplin. Aturan di dalam sendiri, kompak sendiri. Nah, di sini sudah kita kelompokkan, yaitu adanya semangat belajar, kedisiplinan. Nah, di sini sudah positif semuanya, artinya Bapak Ibu sudah berpikiran open mind untuk positive thinking, ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, next Bu. Nah, di sini dokumentasi keyakinan kelas yang sudah saya lakukan, yaitu yang pertama membuat peraturan terlebih dahulu dengan kalimat yang mudah dimengerti anak-anak. Setelah itu mengubahnya ke dalam bentuk kata yang positif. Nah, di sini kita juga harus mengetahui peran guru dan juga muridnya. Sebelum kita menulis keyakinan kelas, alangkah
alangkah baiknya kita berdiskusi agar mereka ikut andil dalam pembuatan keyakinan kelas ini. Next. Nah, di sini anak-anak menandatangani hasil keyakinan kelas tersebut. Next. Nah, yang sudah saya buat di kelas saya yaitu yang pertama, menjaga kebersihan adalah tanggung jawabku. Yang kedua, kami guru dan murid peduli satu sama lain dan saling menyayangi. Yang ketiga, kami guru dan murid saling menghormati dan menghargai. Yang keempat, kami percaya jujur itu hebat dan keren. Yang kelima, belajar dengan bahagia, raih cita dengan ceria. Jadi keyakinan kelas ini minimal itu 3-7 kalimat. Jadi tidak banyak-banyak agar anak-anak lebih mengingat dan mereka juga meyakini bahwa keyakinan kelas tersebut sudah dilakukan. Dan next Bu, sekarang kita lanjut ke 5 posisi kontrol. Seperti apa sih kita guru saat ini saat bersama dengan anak-anak ya? Nah, guru seperti apa kita selama ini? Kita ada yang seperti penghukum atau barangkali ada yang menjadi teman. Nah, di sini suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diana Gosser dengan pendekatan restitusi. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Jadi kita harus mengetahui 5 posisi kontrol. Dari sini, dari 5 posisi kontrol ini, mana kira-kira yang lebih baik yang menjadi posisi kontrol Bapak Ibu guru semuanya? Menjadi manajer. Iya, pinter. Terima kasih respon yang menjadi manajer. Adakah di sini yang masih menjadi posisi penghukum? Ada. Adakah yang menjadi pembuat rasa bersalah? Ada. Ada yang menjadi posisi teman? Iya. Pemantau? Jadi yang terbaik pertama yaitu manajer, kemudian pemantau. Mantau kok gitu ya? Bukan. Jadi kita bisa melihat ilustrasinya. Oke. Kita melihat ilustrasi di sini. Bagaimana? Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya terlambat. Saya Dasar pemalas. Gak kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lagi Bu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Sampai itu. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya, bukan Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Gusti Naren. Nah, cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang.
Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anaknya paling kencang. Kok terlambat sih? Tadi sudah melihat cuplikan ilustrasi bagaimana posisi kontrol guru tersebut. Nah sekarang coba ibu bapak ini jawab, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya hukumnya kita keep jawabannya. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, apa? Manajer coba. Ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukum. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya? Oke, kita lihat jawabannya. Iya. Membuat merasa bersalah ya. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa melihat dan merefleksi diri. Kira-kira Bapak Ibu kemarin menjadi posisi kontrol seperti apa terhadap murid-murid kita. Oke, next. Nah sekarang materi terakhir yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ya. Nah, setelah kita mengetahui tentang apa itu restitusi, tentunya kita ingin mengetahui bagaimana cara melakukannya. Menurut Dianegos dan pakar pendidikan yang mengembangkan restitusi ini berlandaskan teori kontrol Dr. William Glaser. Next. Segitiga restitusi ini ada menjadi 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian ada menanyakan keyakinan. Di sini suatu proses restitusi ini adalah tindakan atau dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua kepada murid dengan tujuan agar murid tersebut lebih bertanggung jawab dan bisa disiplin. Next. Nah, di sini menstabilkan identitas itu tahapan pertama yang bertujuan untuk membantu anak mengubah dirinya dari yang salah menjadi sukses. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian proses pembelajaran, dan hal ini menciptakan situasi yang membantu anak merasa aman, diterima dan memiliki nilai. Next. Yang tahapan kedua yaitu validasi tindakan yang salah, mengajarkan kita untuk mencoba memahami niat di balik tindakan buruk. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi di sini anak mengakui suatu kesalahannya itu dengan mudah. Jadi dia lebih yakin bahwa itu adalah tindakan yang salah, dia tidak takut. Kemudian nomor 3, tahapan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Setelah dia melakukan kesalahan, kita menanyakan keyakinan yang telah kita sepakati di kelas seperti tadi, atau menanyakan keyakinan yang ada di sekolah. Dari situ mereka akan berubah menjadi anak yang lebih bertanggung jawab. Next, di sini ada ilustrasi penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu.
Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak, untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tadi sudah melihat ilustrasi bagaimana penerapan segitiga restitusi. Sekarang kita praktek segitiga restitusi. Ya, kita lihat kasusnya. Bapak Ibu bisa membaca sendiri. Ada seorang wali kelas 5 SDN Ringen 1. Berarti mobil yang buka kunci Itu salah ya, yang bawah itu kelas 5 ya. Iya, Bu Guru. Usahain Saat jam istirahat makan siang, saya melihat salah satu murid saya bernama David sedang menangis sendiri di dalam kelas. Nah, dibaca sekarang kita praktek langsung. Siapa yang menjadi David? Siapa yang menjadi Zaid? Nilaimu jelek sekali, nggak seperti nilaiku ya. Loh. Kenapa kamu kok menangis? Anu Pak, saya diajak Pak, dibilangin nilai saya jelek terus, padahal nilai saya 100. Oh, nggak boleh. Berbuat salah sekali-kali itu tidak apa-apa, tetapi kalian harus bisa memberikan contoh yang terbaik. Jadi tidak boleh berbuat jelek kepada temannya. Kamu minta maaf ya. Saya minta maaf ya. Jangan bilang ya. Terima kasih Bapak Ibu hebat sudah bisa melakukan praktek restitusinya. Jadi mulai besok insya Allah kita bisa mengimbaskan kepada murid-murid kita agar murid-murid kita bisa menjadi murid-murid yang lebih bertanggung jawab dan bisa bersikap disiplin positif. Nah, oke, selanjutnya. Nah, di sini saya kemarin sudah melakukan praktik restitusi. Salah satu anak di kelas saya ini ada lari-lari di kelas dan membuat bising saat pelajaran. Saat itu yang lari-lari itu ada Fatan dan Gilang. Nah, setelah saya restitusi, hampir kurang lebih 3 hari sudah sangat berbeda dengan sebelum saya restitusi itu. Nah, waktu saya restitusi itu setelah pulang sekolah. Jadi bukan di saat depan teman-temannya semuanya, bukan, tapi saya panggil sendiri agar dia bisa merasakan, oh itu tindakan yang salah, jadi dia bisa berubah. Kemudian di sini praktek yang kedua yaitu kebetulan ada siswa yang bermain pedang-pedangan dengan karis. Nah, seperti itu. Nah, terus tidak sengaja tersayat ke temannya. Jadi waktu itu langsung berdarah, bucur-bucur gitu ya. Nah, saya marah lah ya. Kok bisa seperti itu? Dan kejadian 2 kali. Akhirnya saya restitusi dan alhamdulillah sekarang penggadaiannya sudah putar semuanya. Pedang-pedangan semuanya. Kemudian sudah disimpan dan dibuang ke yang panjang itu. Oke, next. Terima kasih. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada Ibu MC. Terima kasih banyak atas apa yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau penyampaian salah yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Kemudian saya kembalikan kepada Ibu MC. Terima kasih. Udah tepuk tangan untuk Bu Intan. Terima kasih Bu Intan atas ilmunya, sudah berbagi praktik baik dengan kita. Sedikit tadi yang saya garis bawahi terkait dengan kita yang melaksanakan kegiatan di sekolah ini sepertinya banyak jadi pembungkuk gitu ya Pak Ibu. Ini mudah-mudahan setelah mendapatkan ilmu dari Bu Intan ini
ini kita bisa berbenah diri bagaimana menjadi guru yang baik, menjadi guru idola bagi murid-murid kita, sehingga nanti kegiatan di sekolah itu juga bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke. Apakah ada pertanyaan sebelum saya tutup? Barangkali ada yang bertanya terkait kegiatan yang dilakukan di Intan, belum begitu paham atau seperti apa? Sudah paham. Bu Intan, saya bertanya apa yang kita punya keluar? Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Jadi sudah langsung saya tutup deh. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Bu Intan tadi bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengambil hikmah dari berbagi praktek baik diseminasi budaya positif ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.